Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Z. Saya yakin banget teman-teman yang datang ke video ini adalah teman-teman yang penasaran akan cerita-cerita mistis yang dialami oleh Rizky selama tersesat di Gunung Nokilaki. Namun sebelum berlanjut ke cerita Rizky selama tersesat di Gunung Nokilaki, di sini saya ingin berbagi doa, ingin mendoakan teman-teman yang saat ini menonton video ini. Mungkin buat teman-teman yang di bulan Agustus kemarin ada yang kurang sehat ataupun rezekinya kurang lancar, semoga bulan September ini adalah bulan awal kebaikan buat teman-teman semua yang tadinya sakit diberikan kesehatan. Dan satu lagi buat teman-teman yang mungkin di bulan Agustus kemarin ini belum ada yang mendapatkan pekerjaan, semoga di bulan September ini awal yang baik, teman-teman segera mendapatkan pekerjaan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Rizky, pendaki yang pernah hilang di Gunung Nokilalaki selama 3 hari, ini kemarin sudah membagikan ceritanya kepada salah satu channel YouTube, yaitu Fakta Sulteng. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan dalam video ini nanti adalah rangkuman dari apa yang sudah diceritakan oleh Rizky kepada redaksi YouTube Fakta Sulteng. Namun begitu teman-teman ke sana kemudian kurang jelas atau kurang puas akan rekaman atau audionya, bisa datang lagi ke sini untuk mendengarkan rangkuman yang saya sampaikan. Jadi cerita yang dialami oleh Rizky ini beda dengan cerita yang saya angkat pada video sebelumnya. Karena pada video sebelumnya cerita yang saya angkat ini adalah cerita dari orang yang sempat melihat Rizky dari seberang sungai. Yang di situ saya kasih inisial Pak Jono. Kemudian untuk cerita yang akan saya angkat ini adalah cerita versi dari si Rizky. Yang menarik dari ceritanya si Rizky ini adalah selama tersesat 3 hari, mulai dari hari Minggu sampai hari Rebu sebelum dia ditemukan oleh orang-orang warga, banyak banget kejadian-kejadian mistis yang dia alami selama mencari jalur pulang. Jadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus kemarin, ternyata Rizky ini berangkat ke Gunung Nokilalaki ini 8 anak. 7 cowok, 1 cewek. Dari 8 orang ini, yang 6 berangkat ke puncak. Untuk yang 2 ini tinggal di tenda. Tenda yang dia dirikan di shelter 1. Kebetulan saat itu yang bertahan di tenda, yang bertugas memasak, ini adalah Rizky dan 1 temannya. Sekitar jam 8 pagi, ke-6 temannya ini berangkat ke puncak. Berselang 2 jam berikutnya, yaitu kurang lebih sekitar jam 10 pagi, 2 temannya yang tadi ikut berangkat ke puncak ini kembali ke tenda. Mereka ini tidak melanjutkan perjalanan dikarenakan lelah. Karena Rizky ini terus kepikiran ke-4 temannya yang berangkat ke puncak ini tadi, sampai akhirnya jam 12 siang Rizky meninggalkan tenda untuk menyusul ke-4 temannya ke puncak. Setelah berjalan kurang lebih sekitar setengah jam dari tenda, Rizky ini sampai di pos bayangan. Di pos bayangan itu jalur bercabang menjadi 2. Yang ke kiri ini adalah jalur menuju puncak, kemudian untuk yang ke kanan ini mengarah ke Danau Lindu. Kebetulan saat itu Rizky melihat jalur yang ke kiri mengarah ke puncak ini tertutup oleh semak-semak, tertutup dedaunan. Sampai akhirnya Rizky pun saat itu memilih jalur ke kanan, yaitu ke arah Danau Lindu. Tujuan Rizky memilih jalur ke kanan ini adalah untuk memastikan apakah ke-4 temannya yang ke puncak ini lewat jalur kanan. Dia mencoba untuk memastikan jejaknya di jalur kanan ini. Dan akhirnya Rizky ini sampailah di sebuah air terjun. Saat Rizky ini ditanya apakah sebelumnya Rizky ini pernah lewat jalur ini, ternyata belum. Karena di sini Rizky merasa kehilangan jalur dan belum hafal jalurnya, Rizky ini akhirnya mencoba untuk kembali lagi menuju ke pos bayangan yang ada jalan bercabang tadi.
Karena baru pertama kalinya Rizky ini melewati jalur yang ke kanan menuju ke air terjun ini tadi, ditambah lagi pengalaman Rizky yang sudah beberapa kali mendaki gunung, dia ini meninggalkan tanda di sepanjang jalur. Jadi gini ya teman-teman, keterangannya adalah pendaki ketika dia pertama kali datang ke gunung dan masih bingung dengan jalurnya, dia ini pasti akan membuat tanda. Entah itu dari kain, tali rafia, atau apapun yang bisa diikatkan ke ranting di dekat jalur atau di pohonnya. Itu gunanya adalah sebagai tanda, sehingga ketika kita di depan nanti kita sudah bingung, kita kembali lagi melewati jalur yang sama, kita bisa menemukan tanda itu. Dan itulah yang dilakukan Rizky. Dan di saat Rizky berjalan untuk kembali ke pos bayangan ini, disinilah keanehan mulai dirasakan oleh Rizky. Saat balik, dia ini bisa menemukan tanda yang sudah dia tinggalkan tadi. Sampai akhirnya dia terus berjalan. Begitu berjalan ke depan kurang lebih sekitar 20 meter, Rizky ini kembali menemukan tanda yang baru saja dia lewati. Aneh bukan? Setelah Rizky menemukan tanda yang baru saja dia lewati, dia kembali jalan ke depan. Dan anehnya, lagi dan lagi, kembali Rizky ini menemukan jalur yang sama yang baru saja dia lewati. Hal itu terus berulang sampai akhirnya Rizky ini punya inisiatif. Karena kebetulan saat itu dia membawa ponco, kemudian ponco ini dia sobek. Dia ikatkan ke pohon dekat jalur. Dia berharap tanda ini akan menjadi tanda yang lebih jelas lagi. Sobekan ponco sudah dia ikatkan di pohon. Kemudian dia ini berjalan meninggalkan ikatan ini tadi. Dia berjalan ke depan terus dan kejadian aneh pun kembali terulang. Secara logika, jika Rizky sudah meninggalkan tanda ini tadi, seharusnya tanda ini berada di belakang. Tapi anehnya, sobekan ponco yang dia ikatkan di pohon ini kembali dia temukan. Jadi seolah-olah dia ini hanya muter terus dari tadi. Dan tanpa sadar ternyata dia muter di tempat yang sama ini tadi sudah selama 3 jam. Sampai akhirnya saat itu dia melihat jam, ini sudah jam 5 sore. Matahari sudah tidak terlihat. Saat itu Rizky berinisiatif mencari tempat untuk berteduh. Dia mencari batu besar, kemudian dia berteduh di bawahnya. Karena saat itu sudah mulai hujan dan sedikit badai. Rizky berteduh di bawah pohon batu ini dan membuat api unggun. Setelah api jadi, dia ini melepas baju karena bajunya ini basah. Dia menghangatkan badan dan bermalam di situ. Saat dia istirahat di dekat batu besar ini, ternyata dia ini hanya membawa bekal yaitu makanan beng-beng. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kok hanya membawa beng-beng? Jadi gini ya teman-teman, ketika pendaki ini sudah mendirikan tenda dan dia berniat untuk muncak, semua peralatan maupun logistik ini ditinggal di tenda. Dia pergi ke puncak hanya membawa logistik seadanya. Seperti contoh, dia ini hanya membawa tas daypack kecil di belakang tas pinggang. Itu pun hanya berisi air, berikut makanan seadanya. Yang penting di jalan selama perjalanan ke puncak ini tidak kelaparan. Dan itulah yang dibawa oleh si Rizky. Malam itu dia makan itu. Sampai akhirnya dia pun tidur dan terlelap. Di hari Senin pagi kurang lebih sekitar jam 6 Rizky ini bangun dan kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu dia berjalan mengarah ke sungai. Dia mencari jalur sungai. Mungkin saat itu di pikiran Rizky adalah dengan mengikuti jalur sungai dia ini akan sampai di bawah sehingga mendapatkan jalur pulang. Setelah Rizky ini menyusuri pinggiran sungai, dia ini bertemu dengan air terjun. Di ceritanya Rizky dia mengaku air terjun ini tingginya kurang lebih sekitar 8-12 meter. Bayangin saja. Karena dia ini sudah kehabisan jalur sampai akhirnya dia itu loncat ke bawah. Dia loncat ke air melewati air terjun ini tadi.
Begitu sampai di bawah, dia kembali menyusuri sungai. Lagi dan lagi dia menemukan air terjun, sampai 4 air terjun dalam ceritanya. Setelah air terjun yang keempat, dia ini kembali menyusuri sungai. Dan disinilah keanehan kembali dialami oleh si Rizky. Setelah dia jauh berjalan menyusuri sungai, dia ini menemukan tempat yang sama lagi, yaitu tempat di mana dia ini belum menemukan air terjun ini tadi. Logikanya adalah begini. Kita berada di atas, di sini ada air terjun sampai 4 kali. Seharusnya kita sudah sampai di bawah. Tapi ternyata setelah Rizky berjalan, dia itu menemukan tempat awal ini tadi yang berada di atas. Kenapa Rizky ini bisa mengalami kejadian yang sedemikian rupa ini? Akhirnya dia pun terus berjalan. Saat itu dia menemukan jalan setapak, yang menurut cerita si Rizky, jalan setapak ini adalah bekasnya orang mencari rutan. Dia mengikuti jalur itu melewati punggungan tinggi, dan sampai sore harinya menginjak malam kedua dia tersesat. Di malam kedua ini, kembali Rizky mencari tempat untuk berlindung. Dia kembali menemukan batu besar dan dia berlindung di bawahnya untuk tidur. Pagi harinya yaitu masuk ke hari Selasa, yaitu hari ketiga semenjak Rizky meninggalkan tenda. Saat itu Rizky bangun pagi, kemudian dia melanjutkan perjalanan dan menemukan sungai. Di situ Rizky mencoba untuk menyusuri jalur sungai, dan sampailah Rizky ini di tempat di mana yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Itu di seberang sungai, Rizky ini melihat satu orang yang sedang mencari ikan. Tapi sayang, saat itu orang yang Rizky lihat ini berada di seberang sungai. Sungai yang begitu lebar dengan arus yang deras. Sempat berteriak meminta tolong dan mengatakan bahwa dia ini sudah 2 hari tidak makan. Tapi sayang, semuanya jauh dari angan-angan si Rizky. Tidak tahu apa yang terbesit di pikiran orang ini, justru orang ini malah terlihat pergi meninggalkan si Rizky yang sedang berada di seberang sungai. Singkat cerita, Rizky pun kembali menyusuri sungai tersebut. Dia sempat mencari sebuah kayu besar sebesar paha. Kemudian kayu ini dia gunakan untuk mengapung di sungai. Jadi kayu besar ini dia lemparkan ke sungai, kemudian dia gunakan buat pegangan sampai akhirnya dia itu mengapung mengikuti jalur sungai itu. Hingga akhirnya Rizky ini berhasil menepi dan kembali ke darat. Sampailah dia ini di malam Rabu, yaitu malam ketiga dia tersesat. Setelah siangnya dia ini bingung mencari jalur hingga dia ini harus mengapung di sungai dengan bantuan kayu sebesar paha. Akhirnya di malam Rabu ini dia terpaksa harus kembali mencari tempat berteduh karena cuaca ini sedang badai dan hujan. Saat itu Rizky mencari tempat dan kebetulan ada akar yang dapat digunakan untuk berlindung. Ya, meskipun tempat itu tidak senyaman seperti yang dia harapkan, meskipun dalam keadaan becek, malam ketiga ini Rizky dapat dia lalui. Meskipun di malam ketiga ini tanah ini becek karena akar-akar ini tadi bocor terkena air hujan, Rizky ini masih sempat tertidur pulas dan melewati di malam ketiga ini. Di Rabu paginya Rizky ini kembali melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya Rizky ini tiba di sebuah tempat yang namanya Kawah Jia. Kawah Jia adalah sumber air panas. Di situ Rizky sempat berendam kurang lebih selama 2 jam. Sampai akhirnya dia ini kembali naik dan berjalan hingga dia menemukan 2 orang yang pulang mencari ikan. Di situ Rizky mencoba untuk meminta makan kepada orang ini. Dan saat itu dia dikasih ikan bakar.
Di hari Rabu ini, Rizky menghabiskan waktu masih bersama dengan kedua orang yang dia temui. Dia mengatakan kepada orang ini ingin ikut pulang ke rumahnya orang ini. Sampai akhirnya mereka bertiga pun berjalan. Selang tidak berapa lama, kembali bertemu dengan dua orang, yaitu rekannya dua orang ini tadi. Hingga saat itu jumlah total ada 5 orang berikut si Rizky. Mereka ini terus berjalan pulang menuju ke rumahnya warga ini tadi. Sampai akhirnya di tengah perjalanan kurang lebih sekitar jam 10 malam, mereka ini kembali bertemu dengan 2 orang. Dan ternyata 2 orang ini adalah 2 warga yang naik duluan di saat mendapatkan kabar dari Pak Jono. Jadi seperti pada video saya sebelumnya yang saya jelaskan cerita versinya Pak Jono, saat Pak Jono melihat si Rizky dengan rambut gondrongnya di seberang sungai, Pak Jono ini lari ke bawah, ternyata pergi ke desa untuk mencari bantuan. Dia melapor ke aparat desa melanjutkan melapor ke tim SAR gabungan. Karena jarak posko tim SAR ini lumayan jauh, hingga akhirnya warga di situ ada yang duluan naik untuk mencari Rizky. Warga yang naik duluan untuk mencari Rizky, inilah 2 orang yang baru saja bertemu dengan 5 rombongan ini tadi. Hingga akhirnya rombongan berjumlah 7 orang. Sampai akhirnya rombongan ini terus berjalan turun untuk pulang, dan hingga akhirnya dia ini bertemu dengan tim SAR di tengah perjalanan. Dikarenakan cuaca ini memang benar-benar badai dan hujan, tim SAR ini mengajak mereka untuk menginap dulu. Hingga akhirnya pada hari Kamis pagi, Rizky berikut rombongan berikut tim SAR ini turun gunung. Dan seperti berita yang sudah beredar, pada hari Kamis siang Rizky ini sudah sampai di bawah berikut rombongan tim SAR dan warga yang menolong ini tadi. Ada satu poin yang dapat kita ambil dari ceritanya si Rizky yang diutarakan ke Fakta Sulteng, yaitu saat ditanya kenapa bisa tersesat ini, si Rizky mengaku bahwa hal itu semua terjadi karena dia ini takabur. Apakah yang dimaksud oleh Rizky dengan takabur ini? Ternyata di situ Rizky bercerita, saat pertama dia meninggalkan tenda di jam 12 siang di hari Minggu itu, dia sudah sangat yakin bahwa dirinya ini sangat menguasai jalur di gunung tersebut. Ditambah lagi ucapan-ucapan yang kurang sopan selama di gunung itu. Hingga akhirnya dia pun disesatkan. Lagi dan lagi kita kembali ke pesan-pesan para pendaki, di mana di saat kita melakukan pendakian, kita tetaplah menjaga sopan santun, menjaga ucapan, menjaga adab, dan jangan lupa permisi. Karena gunung bukanlah rumah kita. Kita datang ke gunung sebagai tamu. Layaknya seorang tamu adalah kita dapat menjaga sikap dan menghormati tuan rumah. Saya Kangzi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.